warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak? Semoga sehat selalu ya. Nah, sekarang ibu juga masih menjelaskan tentang wilayah Indonesia. Anak-anak juga tahu bahwa Indonesia itu adalah negara kepulauan. Negara kepulauan di mana Indonesia memiliki banyak pulau. Tidak menjadi satu daratannya, tapi terpecah-pecah. Ada Pulau Sumatera, ada Pulau Jawa, ada Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Itu adalah 5 pulau yang besar di Indonesia. Nah, 5 pulau inilah yang menjadi karakteristik wilayah Indonesia. Anak-anak mesti sering main ya, sering main lah. Misalnya, kalau misalnya anak-anak rumahnya di Sugian, anak-anak pernah main ke Bunton, atau anak-anak pernah main ke Baturaden. Anak-anak lihat, bedanya Bunton dengan Baturaden itu apa sih? Kalau Bunton adalah wilayah pantai, kalau Baturaden adalah wilayah pegunungan. Nah, begitulah kira-kira gambaran karakteristik wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia, seperti anak-anak tahu bahwa Indonesia itu merupakan wilayah yang dilalui oleh 3 lempeng utama. Jadi, secara otomatis wilayah daratan Indonesia itu merupakan pegunungan, lebih banyak pegunungan. Seperti ibu contohkan wilayah Jawa sendiri ya. Wilayah Jawa itu selatan dan utaranya adalah pantai, tapi tengahnya adalah pegunungan. Jadi dari ujung Jawa Barat sampai ujung Jawa Timur itu memang banyak gunung api di tengah-tengah Pulau Jawa. Nah, karakteristik Indonesia ini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah wilayah perairan dan yang kedua adalah wilayah daratan. Wilayah perairan itu berarti wilayah yang digenangi oleh air. Kalau ada airnya berarti itu adalah wilayah perairan. Wilayah perairan adalah wilayah laut. Indonesia memiliki ya laut, banyak laut ya. Laut Jawa, laut Sumatera, laut Kalimantan. Nah, laut yang sempit yang berada di tengah-tengah antara pulau satu dan pulau yang lain itu sering kita sebut sebagai selat. Selat Malaka, Selat Karimata, Selat Sunda. Nah, kemudian selain ada perairan laut, kita juga mempunyai perairan darat. Seperti halnya kita memiliki sungai yang paling panjang di Indonesia, Sungai Kapuas. Kita juga di Jawa ini banyak sungai ya, seperti misalnya adalah Sungai Serayu yang muaranya itu berada di Cilacap, yang ada di Adipala tepatnya, tapi sumbernya ada di Banjarnegara. Berarti Sungai Serayu ini sangat panjang gitu. Nah, selain ada sungai juga kita memiliki banyak danau. Danau yang memang terkenal di Indonesia seperti halnya adalah Danau Toba yang ada di Sumatera. Nah, selain wilayah perairan, kita juga memiliki wilayah daratan. Daratan yang utamanya adalah wilayah pegunungan dan dataran tinggi. Wilayah pegunungan, gunung api tentunya, misalnya adalah wilayah Gunung Slamet, Gunung Merapi, Gunung Galunggung. Banyak ya, ada Gunung Jayawijaya juga. Kemudian kita juga memiliki gunung-gunung yang memang tidak aktif atau sering kita sebut sebagai dataran tinggi. Dataran tinggi Dieng misalnya di Jawa, dataran tinggi Karo di Sumatera. Nah, anak-anak tahu bahwa karakteristik di daerah dataran tinggi ini lebih banyak didominasi oleh petani-petani sayur dibandingkan dengan wilayah perairan ya. Sudah pasti Indonesia itu lebih banyak nelayan dibandingkan dengan wisata. Mungkin hanya beberapa pantai yang menjadi wisata. Tapi kalau dataran tinggi dan pegunungan itu banyak malah yang menjadi wisata utama di Indonesia. Kemudian ada dataran rendah. Dataran rendah itu berarti seperti halnya wilayah Cilacap tapi belum masuk ke pesisir. Masih di daerah dekat-dekat pantai. Kalau daerah pantai itu kan sudah perbatasan dengan wilayah lautan ya. Kalau dataran rendah itu lebih fokus bahwa kita berada di wilayah perkotaan atau di wilayah pedesaan, di mana lebih umumnya itu biasanya digunakan untuk pusat pemerintahan di Indonesia.
Kemudian ada daerah pantai. Daerah pantai yang biasa kita gunakan sebagai wilayah wisata, wilayah perbatasan antara daratan dan lautan. Nah, tugas anak-anak adalah mencari tahu apa sih potensinya Indonesia, karena Indonesia memiliki karakteristik yang begitu beragam. Oke, Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.